Assalamualaikum adik-adik sahabat juang ilmu. Pada video kali ini kita akan lanjut membahas soal nomor 6 sampai nomor 10, yaitu soal-soal latihan ukuran penyebaran data yang ada pada buku pengantar statistika. Kita mulai dari soal nomor 6 dulu ya. Nilai mutu rata-rata 20 mahasiswa tingkat akhir yang diambil secara acak adalah sebagai berikut. Ini merupakan datanya ya, yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 20 data, kan 20 mahasiswa ini kan. Jadi ini datanya. Yang ditanya, hitunglah simpangan bakunya. Ya, cara menghitung simpangan baku masih ingat kan adik-adik? Ya, jadi untuk menghitung nilai simpangan bakunya, kita memakai rumus yang ini ya. Jadi data nilai mutu rata-rata 20 mahasiswa ini kita buatkan dalam tabel terlebih dahulu ya. Di mana data ini itu merupakan data XI ya. Kita buatnya memanjang ke bawah aja ya, biar lebih mudah. Jadi data ini sudah kita masukkan ke dalam tabel, kemudian kita hitung nilai XI kuadratnya. Jadi data yang ini kita kuadratkan. Jadi di sini 3,2 kuadrat jadinya 10,24. Terus 2,8 kuadrat jadinya 7,84. 2,5 kuadrat jadinya 6,25. Sampai data yang terakhir yaitu 1,9 kuadrat yaitu 3,61 ya. Kemudian karena di sini kan ada sigma XI kuadrat ya. Jadi ini kita totalkan karena sigma ini kita jumlahin jadi kita peroleh hasilnya berapa? 148,55 ya. Kemudian ini sigma XI ya. Jadi ini juga dijumlahin jadinya 53,3 ya. Sampai di sini bisa dipahami ya adik-adik. Selanjutnya nilai yang sudah kita peroleh ini kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Jadinya N kita ada berapa? Ada 20. Jadi N-nya kita ganti jadi 20. Terus sigma XI berapa? Tadi kita udah dapat. Ya, 148,55 ya. Kemudian sigma XI kuadrat yaitu 53 baru kita kuadratkan. Ini ya, 53,3 kuadrat ya. Ini ada salah pengetikan sedikit ya, ketinggalan koma 3-nya ya. Kemudian kita bagi dengan N. N-nya berapa? 20. N dikurang 1, 20 kurang 1 berapa? 19 ya. Kemudian ini kita kalikan ya. 20 dikali 148,55 ya. Jadinya 2.971. Terus ini 53 kita kuadratkan jadinya 2.840,89 ya. Kemudian yang di bawah juga kita kalikan 20 kali 19 jadinya 308. Kemudian ini kita kurangkan terlebih dahulu baru kita bagi dengan 380. Ya, ini hasil pengurangannya kita peroleh yaitu 130,11. Kemudian kita bagi dengan 380 jadinya 0,34 ya. Bagaimana adik-adik sampai di sini bisa dipahami dengan baik kan? Kemudian kita belum selesai sampai di sini ya. Kita harus menghitung lagi berapa nilai simpangan bakunya karena ini masih dalam bentuk kuadrat ya. Dimana tadi kan kita sudah peroleh ini S kuadratnya yaitu 0,34. Maka simpangan bakunya yaitu akar dari 0,34. Jadinya 0,58. Bagaimana adik-adik? Mudah kan untuk menyelesaikan soal nomor 6 ini? Semoga bisa membantu ya. Dan jika adik-adik menemukan soal yang sama, semoga bisa dikerjakan dengan benar ya. Untuk selanjutnya, mari kita lihat soal nomor 7.
Periksalah bahwa ragam bagi contoh 4, 9, 3, 6, 4, dan 7 adalah 5,1. Dengan menggunakan hasil ini, hitunglah A. Ragam bagi contoh acak 12, 27, 9, 8, 12, dan 21. Dan B. Ragam bagi contoh acak 9, 14, 8, 11, 9, dan 12. Maka sekarang kita jawab dulu untuk nomor A-nya ya. Dimana ingat di sini kita pakai rumus seragamnya yang ini ya, karena ragam sampel. Karena ini contoh acaknya ya. Jadi kita pakai rumus yang ini. Ingat, kita pakai rumus yang ini. Jadi kita hitung dulu kan ini pertanyaannya ragam bagi contoh acak 12, 27, 9, 8, 12, dan 21. Yang pertama yang harus kita hitung yaitu nilai rata-ratanya dulu yang ini biar kita bisa menghitung S kuadratnya. Jadi data yang ini 12, 27, 9, 8, 12, dan 21 ini kita jumlahkan dan kita bagi 6. Karena datanya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu untuk rumus menghitung rata-rata. Jadi semua datanya itu kita jumlahkan dan kita bagikan dengan banyaknya data ya. Ingat itu. Kalau ditanya nilai rata-rata, nilai tengah, X bar, min, itu rumusnya itu kita jumlahkan datanya semua, kita bagi dengan banyaknya data. Sehingga di sini kita peroleh penjumlahan dari semua data ini yaitu 99. Kemudian kita bagi dengan 6 karena banyaknya datanya ada 6. Jadi hasilnya yaitu 16,5. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Jadi, di mana ini datanya kan, ini XI dikurang X bar. Di sini kami tidak menuliskannya lagi ya. Kami rasa adik-adik sudah paham di mana kita bisa memperoleh ini. Iya, dari ini. Data aslinya kita kurang dengan rata-rata. Di sini 12 dikurang 16,5 jadinya min 4,5. Ya, ini dari rumusnya ya, perhatikan rumusnya. XI itu data aslinya. X bar ini nilai rata-ratanya. Jadi, misalnya di data kedua nih. Data keduanya 27. 27 dikurang dengan 16,5 jadinya 10,5. Data ketiganya 9 dikurang 16,5 min 7,5. 18 dikurang 16,5 1,5. 12 dikurang 16,5 min 4,5. 21 dikurang 16,5 4,5 ya. Terus di bawahnya ini N-nya ada 66 kurang 1 jadinya ya. Kemudian ini jangan lupa adik-adik ya, ini dikuadratkan terlebih dahulu baru dijumlahkan. Jadi kita peroleh untuk min 4,5 kuadrat yaitu 20,25. Kemudian untuk 10,5 kuadrat yaitu 110,25. Dan min 7,5 kuadrat 56,25, 1,5 kuadrat 2,25, min 4,5 kuadrat 20,25, 4,5 kuadrat 20,25. Kita bagi dengan 5. Kenapa 5? 6 kurang 1 jadinya 5. Jadi kita peroleh nilai S kuadratnya yaitu ini kita jumlahkan hasilnya 229,5 kita bagi dengan 5 jadi hasilnya itu 45,9 ya. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor B-nya, yaitu ragam bagi contoh acak 9, 14, 8, 11, 9, dan 12. Hal yang perlu kita lakukan sama seperti soal yang A tadi ya, kita menghitung nilai rata-ratanya terlebih dahulu, yaitu data ini kita jumlahkan, kita bagi dengan banyaknya data.
Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Datanya ada 6. Jadi data ini kita jumlahkan, kita peroleh yaitu 63. Dibagi dengan 6, jadi kita dapat nilai rata-ratanya yaitu 10,5. Kemudian setelah kita memperoleh nilai rata-rata, kita masukkan dan kita bisa menghitung nilai S kuadratnya ya. Jadi di sini rumusnya yaitu XI dikurang X bar. XI ini adalah datanya, yaitu ini 9 ya. 9 dikurang 10,5 jadinya min 1,5. 14 dikurang 10,5 jadinya 3,5. 8 dikurang 10,5 min 2,5. 11 dikurang 10,5 0,5. 9 dikurang 10,5 min 1,5. 12 dikurang 10,5 1,5 ya. Dan ini rumus yang bagian bawahnya itu N dikurang 1. Di mana N kita 6, 6 dikurang 1, jadinya 5. Ya. Di sini kita kuadratkan dulu ini. Min 1,5 kuadrat jadinya 2,25. 3,5 kuadrat jadinya 12,25. Min 2,5 kuadrat jadinya 6,25. 0,5 kuadrat jadinya 0,25. Min 1,5 kuadrat jadinya 2,25. Dan 1,5 kuadrat jadinya 2,25. Kemudian kita jumlahkan dulu hasil yang bagian atas ini. Sehingga kita peroleh yaitu 25,5 ya. Yang bagian atas ini kita jumlahkan jadi hasilnya yaitu 25,5 ya. Kita bagi dengan 5 jadinya hasilnya 5,1. Bagaimana adik-adik bisa dipahami untuk soal nomor 7 ini? Kita akan lanjut bahas nomor 8-nya ya. Hitung ragam bagi populasi yang terdiri atas hasil-hasil pengukuran 1/2, 1/4, 1/3, 1/2, dan 1/6 dengan menggunakan data yang telah dikodekan, yaitu 6, 3, 4, 6, dan 2. Jadi, pertama kita hitung. Tetap yang kita hitung dulu apa? Nilai rata-ratanya. Karena di soal tersebut tidak diketahui nilai rata-ratanya. Jadi, untuk bisa menghitung sebuah ragam, kita harus menghitung nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Jadi, ini yang kita pakai itu data yang sudah dikodekan ya, bukan data aslinya. Ini biar lebih mudah karena di sini sudah menggunakan data yang telah dikodekan. Jadi kita pakai data yang ini ya adik-adik. Jadi kita jumlahkan 6 ditambah 3, 9 ditambah 4, 13 ditambah 6, 19 ditambah 2 jadinya 21. Dibagi dengan banyaknya data, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, jadi kita bagi dengan 5. 21 bagi 5 yaitu 4,2. Setelah kita peroleh nilai rata-ratanya, kita baru bisa menghitung nilai ragam untuk data populasi tersebut ya. Di mana nilai rata-ratanya mu-nya yaitu 4,2. Maka ragam populasinya yaitu sigma kuadrat sama dengan XI dikurang mu kuadrat dibagi dengan N ya. Di mana ini XI, ini datanya kita kurangkan dengan nilai rata-ratanya, dibagi dengan banyaknya data. Jadi, untuk data yang pertama, berapa datanya? 6. 6 dikurang 4,2, jadinya 1,8. 3 dikurang 4,2, jadinya min 1,2. 4 dikurang 4,2, jadinya min 0,2. 6 dikurang 4,2 jadinya 1,8. Dan yang terakhir yaitu 2 dikurang 4,2 jadinya min 2,2. Kemudian apa yang kita lakukan lagi? Kita hitung kuadratnya dan dinilai masing-masing ini ya.
di mana 1,8 kuadrat yaitu 3,24, min 1,2 kuadrat jadinya 1,44, min 0,2 kuadrat jadinya 0,04, 1,8 kuadrat jadinya 3,24, min 2,2 kuadrat jadinya 4,84, di mana n-nya 5, jadi kita bagikan dengan 5. Jadi ini kita jumlahkan dulu semuanya. Jadi kita dapat nilainya yaitu 12,8. Kita bagi dengan 5 jadinya 2,56. Maka jawabannya ragam untuk data tersebut adalah 2,56. Gimana adik-adik, bisa dipahami? Kita akan lanjut membahas soal nomor 9. Ya, dari suatu contoh acak, guru-guru sekolah negeri di suatu kota diperoleh dari data gaji mereka yang telah dikodekan sebagai berikut: 18, 15, 21, 19, 13, 15, 14, 23, 18, dan 16 dolar. Bila pengkodaian merupakan membagi setiap ganjil dengan 1000, hitunglah ragam bagi data tersebut. Ini datanya juga sama seperti sebelumnya ya. Ini datanya telah dikodekan. Ini data yang sudah dikodekan ya, bukan data aslinya. Tapi di sini ada dikasih tahu bila pengkodeannya merupakan membagi setiap ganjil dengan 1000 ya. Jadi kita lihat penyelesaiannya. Pertama kita menghitung nilai XI-nya dulu, sigma XI-nya ya. Penjumlahan dari data ini semua yaitu 18 ditambah dengan 15 ditambah dengan 21 ditambah dengan 19 ditambah dengan 13 ditambah dengan 15 ditambah dengan 14 dan ditambah dengan 23 tambah 18 ditambah 16 ya. Semua data ini kita jumlahkan, jadi kita memperoleh nilai dari sigma XI-nya yaitu 172. Kemudian kita hitung nilai sigma XI kuadrat ya. Di mana ini datanya kita kuadratkan dulu masing-masingnya. Jadi 18 kuadrat, 15 kuadrat, 21 kuadrat, sampai dengan 16 kuadrat. Jadi kita peroleh nilai sigma XI-nya yaitu 3050 ya. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus S kuadratnya atau rumus ragamnya ya. Jadi masih ingat kan pakai rumus ragam yang mana? Yang ini S kuadrat sama dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurang dengan sigma XI dikuadratkan dibagi dengan N dikali N dikurang 1 ya. Dimana tadi N-nya ada berapa? Kita hitung ya, N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi N-nya itu ada 10. Kita ganti di sini N ada 10. Terus sigma XI kuadrat tadi kita sudah hitung ya adik-adik. Berapa? 3050. Kemudian dikurang dengan sigma XI. Kita juga sudah hitung tadi yang mana? Yang ini. 172. Ini kita kuadratkan ya, 172 ini. Kemudian dibagi dengan N. N-nya berapa tadi? 10. Terus N dikurang 1. 10 kurang 1 jadinya 9 ya. Kemudian ini kita kalikan 10 dikali 3050. Kemudian baru dikurangkan dengan 172 kuadrat. Ini hasilnya yaitu 916. Kemudian yang bagian bawah ini 10 dikali 9, jadinya 90 ya. 916 dibagi dengan 90, kita peroleh hasilnya yaitu 10,18. Bagaimana adik-adik untuk soal nomor 9 ini bisa dimengerti?
bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas dari soal yang sudah kita bahas tadi, dimulai dari soal nomor 6, 7, 8, 9, ya. Jadi adik-adik bisa tulis di kolom komentar ya. Dan kita akan lanjutkan, sebelum kita lanjutkan ini, tadi ingat datanya apa? Ini sudah dikodekan. Jadi kita harus balik lagi dia ke bentuk semulanya. Setelah digandakan dengan 1000 pangkat 2, kita memperoleh ragam data semula yaitu 1018 kali 10 pangkat 7 ya. Adik-adik tahu nggak data ini dari mana? Ini bila pengkodaian merupakan hasil setiap gaji dari setiap gaji dengan 1000 ya dibagi. Jadi kita kalikan lagi dia dengan 1000 kuadrat ya. Gimana adik-adik? Bisa dipahami dengan baik kan? Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 10. Sebuah perusahaan taksi menguji suatu contoh acak 10 ban radial bersabuk baja merek tertentu dengan mencatat jumlah kilometer yang telah ditempuhnya sampai ban tersebut diganti. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut: 48.000, 53.000, 45.000, 61.000, 59.000, 56.000, 63.000, 49.000, 53.000, dan 54.000 kilometer. Hitunglah simpangan bakunya dengan lebih dulu membagi setiap pengamatan dengan 1000 dan kemudian mengurangkannya dengan 55 ya. Adik-adik, ini untuk soal nomor 10 ini sama halnya dengan soal nomor 9 yang tadi. Cuma adik-adik tahu nggak bedanya di mana? Bedanya, ini kita dikasih tahu data aslinya. Tapi apa? Kita diminta membuat kode dari data tersebut. Gimana cara buat kodenya ini? Pertama, data ini diminta kita untuk bagikan 1000 dan kemudian baru mengurangkannya dengan 55 ya. Jadi, jika semua kita bagi dengan 1000 dan hasilnya dikurang dengan 55, maka kita peroleh bilangan. Ya kan ini, 48 ini kita bagikan dia dengan 1000 dulu semua data ini. Jadi kan kita dapatnya 48, 53, 45, 61, 53, 56, 63 kan dan seterusnya. Kemudian kita kurangi dengan 55. Jadinya 48 dikurang 55 min 7. 53 dikurang 55 min 2. 45 dikurang 55 min 10. 61 maaf ya, 61 dikurang 55 6. 59 ya. Sekarang data ke 5 ya. 1 2 3 4 5. 59 dikurang 55 jadinya 4. Kemudian 56 dikurang 55 jadinya 1. 63 dikurang 55 jadinya 8. 49 dikurang 55 min 6. 53 dikurang 55 min 2. Yang terakhir 54 dikurang dengan 55 jadinya min 1. Ya. Sampai di sini kita sudah memperoleh suatu data yang telah dikodekan ya. Yang ini. Kemudian kita yang pertama menghitung nilai sigma XI-nya dulu ya. Dimana di sini datanya ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Datanya ada 10.
Jadi kita jumlahkan nilai yang sudah kita kodekan ini sehingga kita peroleh yaitu min 9 ya. Kemudian kita menghitung nilai sigma xi kuadratnya. Jadi data ini masing-masingnya dikuadratkan terlebih dahulu, baru dijumlahkan. Jadi min 7 kuadrat, min 2 kuadrat, min 10 kuadrat, sampai dengan min 1 kuadrat. Dijumlahkan, kita memperolehnya yaitu 311 ya. Setelah sampai di sini, baru kita bisa menghitung nilai ragam ya. Jadi kita pasangkan ke rumusnya. Masih ingat kan rumus ragam apa? N dikali sigma xi kuadrat, di mana N-nya 10, sigma xi kuadratnya yaitu 311 dikurang dengan sigma xi dikuadratkan. Apa sigma xi-nya? Ini, min 9 kuadrat. Dibagi dengan N dikali N kurang 1 ya. N-nya 10 dikali dengan 10 kurang 1, 9 ya. Jadi ini kita jumlahkan, kita peroleh yaitu 3029. Kita bagikan dengan 90, jadinya 33,65 ya. Sampai di sini kita belum selesai ya adik-adik. Kita harus mengembalikannya ke dalam bentuk semula. Kalau ini hasil ragam untuk data yang sudah kita kodekan, bukan hasil ragam untuk data aslinya ya. Gimana caranya kita menghitung nilai ragam untuk data aslinya? Ya, gini. Setelah digandakan dengan 1000 kuadrat, dimana kan tadi kita kurangkan 1000. Gimana datanya tadi kan ada kita kuadratkan ini datanya. Jadi kita harus 1000 kuadrat. 1000 kuadrat berapa? Coba adik-adik hitung. 1000 kuadrat berapa? 1000 kuadrat yaitu 1 juta. Sehingga kita memperoleh ragam data semula di mana 1 juta kita kali dengan 33,65. Jadinya 3,365 dikali 10 pangkat 7. Ya. Gimana adik-adik? Bisa dipahami soal yang telah kita bahas pada video kali ini, dimulai dari soal nomor 0, nomor 7, nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Semoga adik-adik bisa memahaminya dengan baik ya, dan bisa mengerjakan ketika adik-adik menemukan soal yang serupa. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.